Tuhan Allah Bapa kami kembali mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang selalu melindungi kami di dalam segala situasi. Walaupun iblis selalu mencoba untuk menjatuhkan kami dengan berbagai macam pencobaan dan berbagai macam kesulitan, tetapi Tuhan, Engkau tetap menopang kami dan menyertai kami. Pada malam hari ini kami kembali mau belajar dari kitab Yakobus, melihat bagaimana perlindungan Tuhan saat-saat kami menghadapi pencobaan, dan kami berdoa kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami supaya kami lebih mengenali karakteristik daripada pencobaan dan juga dapat menghindari kejatuhan akibat pencobaan-pencobaan yang menimpa kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami dan memberkati kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita akan kembali untuk membahas dari Yakobus pasal yang pertama, ya, dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jadi minggu lalu kita sudah membahas sampai ayat yang ke-12 dan sedikit recapnya, kita tahu bahwa pencobaan itu bersifat netral, ya. Setiap orang akan menghadapi pencobaan. Pencobaan bisa menimpa kepada siapa saja dan itu merupakan sesuatu yang normal. Dan pada waktu kita menghadapi pencobaan, pada waktu pencobaan itu menimpa diri kita, ya kita masih tidak berdosa. Tetapi pada waktu kita bertahan di dalam pencobaan berarti kita dapat mengalahkan pencobaan, ya. Dan di dalam ayat yang ke-12 mengatakan bahwa kita mengkonfirmasikan iman kita, mendeklarasikan iman yang benar, kualitas iman kita, bahwa kita tahan uji, dan juga menunjukkan bahwa Tuhan menyediakan mahkota bagi setiap orang yang bertahan di dalam pencobaan. Tetapi juga ada sisi lain, pada waktu pencobaan menimpa kita, ada kemungkinan jatuh, kita dibawa arus oleh pencobaan, kita gagal, menunjukkan bahwa kita tidak tahan uji. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-12 minggu lalu kita melihat dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan yang tersendiri kalau kita sungguh-sungguh dapat bertahan di dalam pencobaan, ya. Pencobaan itu kita pelajari adalah keadaan yang bersifat lahiriah, menguji iman kita, dan di satu sisi dapat menghasilkan pertumbuhan kerohanian kita, tetapi di lain sisi itu adalah tujuan daripada iblis untuk menjadikan pencobaan itu sebagai suatu godaan yang bukan saja menghambat pertumbuhan kerohanian kita, bahkan juga bisa menjadi suatu sumber ajakan kita untuk melakukan kejahatan, melakukan apa yang mengecewakan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan, ya. Jadi setiap hal yang sulit, hal penderitaan, ya, masalah-masalah yang datang ke dalam hidup kita, di satu sisi dapat menguatkan kita karena kita mentaati Tuhan dan tetap percaya pada pemeliharaannya dan percaya pada kuasanya sehingga kita bertumbuh, tetapi juga di lain sisi bahwa kita jatuh oleh ajakan si jahat dan melakukan kejahatan, dan karena itu kita mengecewakan Tuhan, ya. Jadi perbedaannya sangat jelas bahwa di dalam kita menanggapi cobaan dengan ketaatan, maka kita akan menjadikannya sebagai sarana pertumbuhan kita, tetapi pada waktu kita menanggapi pencobaan
dengan ketidaktaatan kepada Tuhan, dengan melupakan Tuhan, maka kita akan dijauhkan daripada Tuhan, karena pencobaan itu bertujuan untuk memisahkan kita, untuk menyeret kita. Nanti kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, menyeret kita, membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-13, mungkin ada orang bertanya, ya, kalau seandainya kita jatuh di dalam pencobaan, itu salah siapa? Ya, nah, apakah itu kesalahan Tuhan ataupun kesalahan lingkungan saya atau kesalahan iblis? Ya, salah siapa? Itu yang seringkali ditanyakan, karena kita tahu manusia adalah ciptaan yang suka untuk mencari kesalahan daripada orang lain, ya, itu adalah masalahnya, ya, seperti juga yang kita lihat di dalam Alkitab, ya. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa manusia itu sangat normal sekali untuk tidak mengaku salah kalau dia melakukan sesuatu kesalahan, ya, apalagi kalau dia dicobai, jatuh, ya, dia akan menyalahkan orang lain, ya. Orang yang melanggar lampu merah pun kadang-kadang tidak mau mengakui kesalahan, ya, masih mau mencari-cari alasan supaya dia dibenarkan gitu. Nah, kita melihat anak-anak juga demikian, ya. Anak-anak dilahirkan di dalam dunia, kita membesarkan anak, kita mengetahui bahwa anak-anak sangat mempunyai suatu sifat untuk menolak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, ya. Jadi kadang-kadang kita menegur anak kita, dia mungkin berkata, reaksi yang paling biasa adalah saya tidak melakukan, atau ini bukan salah saya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi anak-anak dari kecil sudah berusaha untuk menghindari rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, di dalam masalah pencobaan juga demikian. Pada waktu manusia jatuh, ya, manusia akan mudah bertanya siapa yang salah gitu, ya. Jadi kita melihat hal ini sebenarnya terjadi sejak awal pada waktu Adam dan Hawa, ya, jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan datang bertanya kepada Adam, ya, apakah engkau memakan buah yang saya bilang tidak boleh makan? Nah, seharusnya Adam mengaku saja, ya, iya saya makan, ya, saya telah bersalah, gitu, udah beres. Tetapi Adam tidak, ya, kita melihat Adam malah menuduh kepada Hawa, ya, seorang pendeta, dia menjelaskan begini, dia bilang mungkin Adam berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang tidur, tiba-tiba waktu saya bangun sudah ada seorang perempuan di samping saya yang kemudian jadi istri saya, katanya. Nah, saya sendiri tidak tahu dari mana dia datang, dan itulah perempuan yang menggoda saya sehingga saya makan buah terlarang itu, ya. Nah, sebenarnya itu bukan kesalahan saya, kesalahan Hawa, katanya, ya. Jadi Tuhan datang kepada Hawa. Hawa menyalahkan si ular, ya. Kemudian Tuhan tetap memberikan respons yang benar bahwa setiap orang bertanggung jawab, ya. Jadi Tuhan menghukum ular yang mencobai Hawa, Tuhan menghukum Hawa yang tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan, mendengarkan ular itu, dan juga mempunyai keinginan untuk makan buah itu, dan Tuhan juga menghukum Adam karena dia mendengarkan Hawa. Jadi kita melihat sejak Adam dan Hawa, manusia sudah mulai berusaha untuk tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam hidupnya, walaupun dia tahu bahwa dia telah jatuh, ya. Kita melihat juga keadaan Harun, ya. Keadaan Harun juga demikian. Kita tahu bahwa pada waktu Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan, menerima loh batu karena dia sudah begitu lama tidak turun dari gunung, akhirnya orang Israel berkata bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung. Lalu mereka berkumpul meminta Harun untuk menciptakan
Allah untuk mereka sembah, ya, sehingga Harun meminta mereka untuk tanggalkan anting-anting emas yang ada pada mereka. Anak-anak laki-laki dan perempuan mereka membawakan semua perhiasan mereka kepada Harun, dan kita tahu akhirnya Harun membuat sebuah lembu untuk disembah, ya saudara sekalian. Nah, pada waktu Tuhan mengetahui itu, Tuhan sebenarnya sudah mau menghukum dan menghabiskan orang Israel, akan tetapi Musa di atas gunung masih berdoa bagi orang Israel supaya Tuhan mengampuni mereka. Nah, setelah itu Tuhan mengizinkan Musa turun, dan kita melihat ayat yang ada di sini. Ya, Musa pada waktu turun, dia berkata kepada Harun, "Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Jadi Musa mengatakan bahwa ini adalah dosa Harun, dosa yang Harun datangkan kepada orang Israel. Harun mempunyai tanggung jawab penuh terhadap dosa yang dilakukan oleh Israel itu. Nah, kita melihat apakah Harun itu merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Harun tidak merasa bertanggung jawab, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu, amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu." Ya, jadi itu sepertinya sesuatu yang sangat normal bagi Harun, ya. Harun kelihatannya hanya melakukan apa yang diinginkan oleh orang Israel. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21, Musa mengatakan karena waktu itu Musa tidak bersama-sama dengan mereka dan Musa telah menyerahkan orang Israel di bawah kepemimpinan Harun, maka Harun mempunyai tanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh orang Israel, ya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Harun sama sekali tidak merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dia. Bahkan dia menyalahkan orang Israel yang meminta dia untuk menciptakan Allah yang dapat berjalan di depan mereka. Nah, itulah keadaan manusia, ya. Kita juga melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-17, orang Israel berdoa demikian, "Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu?" Ya, kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu dan karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Jadi seolah-olah itu kesalahan Tuhan kalau orang Israel sesat dari jalan Tuhan, ya, atau kalau mereka tegar hati, itu salahnya Tuhan, bukan salahnya umat Israel. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa memang manusia itu suka menyalahkan sesamanya, bahkan menyalahkan Tuhan, ya. Nah, makanya di dalam ayat yang ke-13 Yakobus dengan tegas sekali mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-13 diajarkan bahwa Allah bukan pencipta dosa manusia, ya. Kita semua bisa saja digoda untuk berbuat dosa, ya, tetapi kita jangan sampai menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan dengan menyalahkan keadaan kita
yang menyatakan kelemahan-kelemahan kita. Kita menyalahkan Tuhan dengan menyalahkan kecenderungan seperti orang Israel, mengatakan bahwa mereka itu tidak mendengarkan jalan Tuhan itu karena Tuhan yang membuat mereka tersesat, ya. Kadang-kadang kita suka juga menyalahkan teman-teman kita atau kerabat kita atau keluarga kita, menyalahkan kondisi ekonomi yang ada di sekitar kita, ya. Manusia suka begitu, tetapi Yakobus mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, ya. Siapapun mereka yang melakukan suatu mungkin penganiayaan, mungkin suatu kejahatan terhadap sesamanya atau ketidakadilan serta dosa apapun yang mungkin dilakukan oleh seseorang melawan sesamanya, kita melihat Yakobus ingin mengingatkan bahwa Allah tidak boleh dituntut karena perbuatan-perbuatan manusia tersebut, ya. Jadi tampaknya di sini ada orang beranggapan, ya, mungkin pada waktu dia jatuh dalam pencobaan, penderitaan yang bertumpu pada mereka mungkin membawa mereka ke jalan yang lebih buruk sehingga mereka mengulurkan tangannya untuk melakukan kejahatan, lalu mereka mulai mengatakan itu salah Tuhan, ya, itu Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu datang, ya. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan baik-baik larangan daripada Yakobus, ya. Ini adalah suatu perintah yang bersifat pasif. Janganlah, ya. Jadi suatu perintah ketika seseorang sedang dicobai, sebenarnya orang itu sedang berperang melawan dosa. Orang itu sedang berperang melawan kejahatan, sedang berada di dalam perjuangan untuk menjaga kekudusan di hadapan Allah. Jadi dia tidak boleh mengatakan dia dicobai oleh Tuhan, karena kalau dia berkata demikian seolah-olah dia sudah mulai kalah, ya, sudah kehilangan kekuatan, sudah kehilangan rasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan mulai memaafkan diri kalau dia lemah, mulai memaafkan diri kalau dia gagal, mulai memaafkan diri kalau dia membiarkan dirinya terperangkap dalam jerat, seolah-olah dia memberikan izin pada diri sendiri untuk mengikuti dorongan pencobaan karena dia menganggap itu adalah sesuatu yang datangnya daripada Allah. Sehingga Yakobus dengan sangat tegas sekali dia mengatakan kita tidak boleh berkata demikian, ya. Nah, khususnya di dalam menghadapi ambang-ambang pintu penyerahan pada waktu kita sedang dihimpit, pada waktu kita sedang menderita, pada waktu kita sedang ditekan, ya, kita seharusnya lebih bersandar kepada Tuhan di dalam perjuangan itu supaya kita dapat mengalahkan pencobaan. Jadi kalau kita sampai mulai menyalahkan Tuhan, berarti juga kita mulai menyerah dan kita mulai kalah, ya. Jadi Yakobus mengingatkan kita jangan sampai kita mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Tapi mungkin juga ada di antara kita yang bertanya, ya, yang berpikir, Ayub dicobai Tuhan atau dicobai iblis, ya. Nah, kalau kita yang berada pada hari ini melihat sejarah, kita mempunyai satu kitab yang Ayub yang tercatat dengan sangat jelas bagaimana iblis datang kepada Tuhan, kemudian iblis setelah mendapat izin dari Tuhan, lalu dia datang untuk menyerang semua harta benda Ayub sampai kepada badannya, ya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, bagi kita boleh melihat satu catatan sejarah yang sangat jelas, ya, sehingga kita akan sangat gampang menjawab bahwa itu adalah
perbuatan si iblis ya. Tetapi pada waktu Ayub sedang menghadapi pencobaan, dia tidak tahu sama sekali tentang apa yang sedang terjadi di dalam percakapan antara Allah dengan iblis, bagaimana iblis datang menyerang dia. Ya, dia sama sekali tidak mempunyai konsep, tidak mempunyai pengertian apa-apa. Jadi bagi Ayub ya, seperti kita pada hari ini, pada waktu kita sedang menghadapi pencobaan, kita seperti Ayub karena kita belum melihat jalan keluarnya. Ya, kita tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di balik daripada pencobaan yang sedang kita lakukan. Siapa yang sedang melakukan ini, iblis melakukan apa, Tuhan melakukan apa, kita tidak tahu sama sekali. Jadi Ayub pada waktu itu persis seperti pada waktu kita sedang berada di dalam pencobaan. Kita sama sekali tidak mengetahui apa-apa, hanya ada penderitaan menimpa kita, ada tantangan menimpa kita, masalah menimpa kita. Itu yang terjadi. Jadi Ayub bisa saja seperti teman-temannya, bahkan seperti istrinya ya, yang mulai menyalahkan Tuhan ya, atau menyalahkan imannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, karena pada umumnya manusia beranggapan kalau hidup kita menghadapi penderitaan yang demikian, tidak lancar seperti begini, tidak diberkati oleh Tuhan, berarti iman kita ada masalah atau Tuhan yang kita percaya ada masalah ya. Nah, Ayub bisa saja terjadi demikian. Akan tetapi kalau kita melihat ya, baik di dalam perkataan Ayub sendiri, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi di dalam kehilangan segala sesuatu, di dalam penderitaan yang begitu berat, dari mulut Ayub masih terdengar pujian kepada Tuhan. Ya, dia sama sekali tidak mengeluh, dia sama sekali tidak mengatakan pencobaan itu dari Tuhan, dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Ya, bahkan kita yang tadi saya katakan di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 ya. Istrinya datang dan berkata kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini satu perkataan yang sangat keras, saudara sekalian ya. Ini kita dapat melihat di sini istrinya sudah mulai meragu-ragukan untuk apa hidup saleh di hadapan Allah. Ya, istrinya tahu benar bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang tidak sepatutnya menghadapi penderitaan, cobaan yang begitu berat di dalam hidupnya. Ya, istrinya mengenal Ayub lebih daripada siapapun juga, dan dia tahu Ayub saleh ya. Ayub tidak sepatutnya menerima semuanya itu. Jadi istrinya tahu benar. Tetapi karena situasi dan penderitaan yang menimpa Ayub menyebabkan istrinya berkata, bertekunkah engkau, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu ya? Apa gunanya hidup saleh di hadapan Tuhan bagi istrinya ya? Untuk apa hidup saleh di hadapan Tuhan? Lihat ujung-ujungnya kamu menderita semuanya katanya ya. Daripada hidup saleh, kalimat yang kedua lebih parah lagi. Ya, dikatakan kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini satu perkataan yang sungguh-sungguh. Kalau Ayub sudah down, kalau Ayub sudah mulai curiga Tuhan, sudah mulai menganggap Tuhan yang mendatangkan semuanya itu, Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya itu, mungkin perkataan ini bisa menjadi seperti minyak yang disiramkan ke dalam api yang sedang membakar di dalam hatinya. Ya, pasti Ayub akan sangat marah terhadap Tuhan ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 kita melihat bagaimana respons daripada Ayub ya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepada istrinya ya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk ya? Dalam kesemuanya itu Ayub
tidak berbuat dosa dengan bibirnya, ya. Jadi dalam ayat yang ke-21 pasal pertama, Ayub memuji Tuhan. Dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 pasal yang kedua, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan, walaupun dia menghadapi pencobaan yang luar biasa di dalam hidupnya. Ayub meninggalkan satu teladan yang sungguh indah bagi kita semua, ya. Jadi Yakobus, kembali kita melihat di dalam ayat yang ke-13, Yakobus di sini dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Ya, mengapa kita tidak boleh berkata demikian? Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, kita melihat Yakobus memberikan alasan-alasan yang sangat jelas untuk memberitahukan kepada kita mengapa kita tidak boleh berkata bahwa pencobaan itu datang daripada Allah. Yang pertama, ya di dalam ayat yang ke-13 di sini dia katakan sebab kodrat Allah, ya. Kodrat Allah adalah kudus. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian B, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Mencobai seseorang itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kodrat dan esensi Allah yang kudus dan yang sempurna itu. Ya, kita melihat Imamat pasal 19, kita melihat dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita harus kudus di hadapannya, ya. Jadi di dalam Imamat pasal yang ke-20 juga dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ya, jadi kita juga dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya kita tahu pada waktu malaikat-malaikat memuji Tuhan, para serafim, ya mereka menyanyi memuji Tuhan dan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Ya, 1 Petrus juga mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Dan di dalam Wahyu kita melihat di sini juga dikatakan keempat makhluk itu ya akan berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan Dia adalah Tuhan yang kudus, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah dalam esensinya tidak dapat digoda untuk melakukan kejahatan dan Dia tidak akan menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, ya. Perhatikan baik-baik karena Dia adalah Allah yang kudus, ya. Dia tidak bisa menjadi promotor dari apa yang menjijikkan bagi sifatnya sendiri, ya, karena Dia adalah kudus. Jadi seorang Kristen yang benar-benar mengenal Allah sebagai Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, saudara sekalian, dia tidak akan berkata bahwa Tuhan sedang mencobai dia supaya dia melakukan kejahatan, ya. Jadi kalau kita dicobai, kita tidak boleh berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah, ya. Sebab Allah dikatakan di sini tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi sifat jahat itu, ya, yang
dihasilkan oleh pencobaan itu bertentangan dengan sifat Allah, ya. Di dalam, kalau kita terjemahkan secara langsung, di sini dikatakan bahwa Allah tidak memiliki pengalaman tentang kejahatan, ya. Allah tidak memiliki kapasitas untuk kejahatan. Allah tidak memiliki kerentanan terhadap kejahatan. Jadi seluruh alam kejahatan yang bertentangan dengan kesucian itu sama sekali tidak dapat mendekati Tuhan, ya. Nah, semua kejahatan akan menolak Tuhan, dan tetapi semua kejahatan itu tidak dapat menembus, ya, kesucian dan kekudusan daripada Tuhan. Jadi sifat kejahatan itu sendiri adalah sesuatu yang memisahkan ciptaan dengan Tuhan. Ya, kita manusia terpisah daripada Allah karena adanya dosa. Jadi Allah yang kudus tidak dapat bereksis bersama-sama dengan kejahatan. Nah, Allah yang begitu kudus tidak dapat dicobai oleh yang jahat, sehingga dikatakan di sini dia juga tidak mencobai siapapun juga, ya. Kita tahu iblis berusaha dan mencoba untuk mencobai Allah, ya. Kalau kita melihat pada waktu Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, di dalam Matius mencatat 3 kali, ya, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak memperkenankan Allah, melakukan sesuatu yang jahat, ya. Dia ingin memisahkan Allah Tritunggal, ya, yang mungkin dia tahu tidak bisa dipisahkan, tetapi iblis masih berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus, ya. 3 kali dia ingin memisahkan kesatuan di dalam Allah Tritunggal. Dan di dalam pencobaan itu, ya biasanya kita menekankan perkataan iblis, tapi hari ini kita coba melihat jawaban daripada Tuhan Yesus, ya. 3 kali jawaban daripada Tuhan Yesus itu sangat meninggikan Tuhan. Ya, sama sekali tidak menganggap pencobaan itu tidak menganggap sesuatu yang harus dapat kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia begitu mengagungkan Allah, mengagungkan firman-Nya, ya. Dan ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada iblis, ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, yaitu iblis, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia begitu meninggikan Allah, kekudusan Allah, dan dia tahu bahwa Allah itulah yang harus disembah, ya. Nah, kita melihat ada seorang pendeta, dia mencoba untuk membahas tentang Ayub, dan dia mengatakan pada waktu Ayub dicobai, sebenarnya iblis sedang mencobai Allah, katanya. Mengapa? Karena dia ingin melihat apakah Allah sungguh-sungguh tetap memegang kepercayaannya kepada iman Ayub. Ya, apakah dia percaya bahwa Ayub itu dapat mempertahankan karakter yang benar di hadapannya, atau Allah akan bimbang? Dia mencoba untuk melihat dari sisi lain, dan saya rasa mungkin juga iblis ada maksud yang demikian, tetapi kita melihat bahwa iblis dengan segala dayanya dia gagal, ya, dia gagal, dan dia tidak tidak dapat dicobai oleh apapun juga, dan dikatakan dia tidak dapat
juga mencobai siapapun juga. Nah, ada banyak orang bertanya tentang ayat 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama ya. Dikatakan di sini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Kalau saudara membaca terus di dalam pasal yang ke-24 ini, kita akan menemukan bahwa setelah Daud menghitung akan orang-orang Israel itu, ya, akhirnya Allah menjadi marah terhadap Daud, ya. Allah tidak senang kalau Daud menghitung jumlah orang Israel, sehingga dia mengutus Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepada Daud bahwa Allah akan menimpakan bencana kepada Daud, ya. Dia memberikan Daud 3 pilihan, ya. 3 pilihan itu, yang pertama 3 tahun kelaparan di negeri orang Israel, yang kedua dia harus melarikan diri selama 3 bulan, dan yang ketiga bahwa ada penyakit sampar di negeri Israel selama 3 hari, ya. Jadi 3 tahun itu kelaparan, yang kedua 3 bulan dia melarikan diri, 3 hari penyakit sampar, ya. Lalu Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan, ya, 3 hari dihukum oleh Tuhan dengan penyakit sampar. Nah, kita melihat di sini, apakah itu kesalahan Daud, saudara sekalian? Apakah ini berarti bahwa Tuhan mencobai Daud, ya? Nah, banyak orang mulai bertanya-tanya, ini kan seolah-olah Tuhan yang mencobai Daud, karena Tuhan yang menghasut Daud untuk melawan orang Israel, ya, sehingga Tuhan menyuruh Daud menghitung orang Israel dan orang Yehuda. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita hanya membaca ayat ini tidak jelas, ya. Tetapi kalau kita membaca ayat yang paralel dengan 2 Samuel pasal yang ke-24, yaitu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21, ya, ayat yang pertama, di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, kalau kita membandingkan 2 ayat ini, ya, mengapa Samuel mengatakan bahwa Tuhan yang menghasut? Karena ini kalau kita melihat dari pengertian kita tentang ujian yang dihadapi oleh Ayub, kita mengetahui bahwa iblis memang ingin membujuk Daud, tetapi iblis tidak mempunyai otoritas untuk membujuk Daud secara langsung. Walaupun ada keinginan di dalam hatinya untuk membujuk Daud, tetapi dia harus meminta izin daripada Tuhan untuk membujuk Daud. Jadi sebenarnya yang sungguh-sungguh membujuk itu adalah iblis, tetapi Samuel melihat otoritas Allah di balik daripada semuanya itu, ya. Jadi Samuel itu lebih menekankan otoritas Allah dibandingkan dengan melihat kuasa iblis di dalam pencobaan tersebut, ya. Jadi kita melihat di sini kembali kepada Yakobus pasal yang pertama yang ke-13 tadi, Yakobus dengan sangat tegas mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Jadi Tuhan tidak dapat dicobai, dia bahkan tidak dapat mengalami kejahatan, dan oleh karena itu dia tidak akan mencobai orang supaya melakukan kejahatan. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan, ya. Dia begitu kudus, dia begitu membenci kejahatan, dia tidak mungkin
mencobai supaya manusia melakukan kejahatan, ya. Nah, kalau Tuhan tidak mencobai manusia, ya, lalu Yakobus teruskan, lalu datang dari mana pencobaan itu, ya? Pencobaan itu datang dari mana? Nah, di dalam ayat yang ke-14 menunjukkan pencobaan itu datangnya sebenarnya dari sifat manusia itu sendiri. Dia katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, ya. Nah, dikatakan di sini tiap-tiap orang, ya. Jadi pencobaan tadi saya katakan tidak memilih orang, ya. Setiap orang mempunyai kemungkinan untuk dicobai, tidak ada yang terkecuali. Nah, dan kemudian istilah dicobai itu adalah di dalam bahasa aslinya adalah present tense, ya, yaitu sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Ya, akan terjadi kapan saja dan kemudian akan juga terulang di dalam kehidupan kita. Jadi pencobaan itu bisa terjadi kapan saja dan juga bisa terjadi kepada siapa saja dan juga bisa terjadi secara berulang-ulang dimanapun juga kita berada. Nah, dengan kata lain, ayat ini memberitahukan kepada kita di mana letak ya sumber daripada pencobaan itu, ya. Setiap orang yang gagal dalam pencobaan dikatakan di sini dia sedang diseret dan sedang dipikat oleh keinginannya sendiri, ya, bukan dari luar tetapi apa yang ada di dalam hatinya. Ya, memang Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah penuduh dan juga penggoda, ya. Nah, memang kita setuju juga iblis selalu ingin mencobai kita, iblis selalu ingin menawarkan sesuatu kepada kita, ya. Iblis ingin kita melakukan kejahatan, iblis kita menjauhi Tuhan, ya, hidup tidak takut kepada Tuhan. Itu adalah tujuan daripada iblis. Tapi saya baca seorang menulis dengan sangat baik. Dia mengatakan materi yang mudah terbakar itu ada di dalam diri kita. Meskipun nyala api itu dapat diledakkan atau dinyalakan oleh beberapa penyebab dari luar. Ya, jadi pencobaan-pencobaan itu bisa datang dari luar, tetapi kita jatuh di dalam pencobaan bukan karena luar. Luar hanya bisa menawarkan, tetapi dari dalam hati kita ada keinginan, dan keinginan itu yang sebenarnya menyeret kita, memikat kita, ya. Jadi kita di sini melihat metode kejatuhannya, ya. Kita dibawa pergi dari hadapan Allah, kemudian terpikat kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, ya. Jadi sama seperti untuk hidup di dalam kekudusan, kita juga memiliki dua unsur. Yang pertama, kita mengikatkan diri kepada Tuhan dan meninggalkan kejahatan, ya. Jadi kita akan hidup bertumbuh di dalam kerohanian. Tetapi di dalam kejatuhan juga demikian, ya. Kita kalau seandainya dua hal itu dibalik, ya, kita lebih mendekatkan diri kepada hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan mulai meninggalkan hal-hal yang Tuhan minta, maka kita akan gampang terpikat dan diseret oleh keinginan kita. Jadi pertama-tama ada satu kecenderungan, ada satu keinginan yang sudah rusak oleh dosa, ya, dan keinginan akan sesuatu yang mungkin sensual, yang bersifat duniawi, yang terasing daripada kehidupan yang dekat dengan Allah. Dan kemudian secara bertahap, ya, kita hidup dalam perbuatan-perbuatan jahat yang
tidak menyenangkan Tuhan, kita jatuh dalam pencobaan itu, ya. Dengan demikian kita dapat melihat dengan sangat jelas, ya, di sini siasat dan juga kekuatan daripada si jahat, ya. Nah, kata yang diterjemahkan dengan istilah diseret dan dipikat di sini sebenarnya mempunyai satu kekuatan, ya, suatu paksaan, ya, suatu paksaan, dorongan yang kuat yang memaksa kita seolah-olah kita tidak dapat mengambil keputusan untuk menentangnya, ya. Jadi di dalam hati kita ada keinginan yang begitu kuat dan keinginan kita memaksa kita ke arah yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, kita ditipu, kita dipikat, dan kita diseret sampai pada akhirnya kita melakukan sesuatu yang di luar keinginan kita, ya, karena kekuatan itu adalah kekuatan dosa yang tidak dapat kita menangkan dengan kekuatan diri kita sendiri, dan karena kita sudah tidak dekat dengan Tuhan, ya, keinginan kita sudah ada kecenderungan untuk mengarah kepada apa yang ditawarkan oleh si jahat ataupun apa yang ditawarkan oleh dunia luar, maka kita sudah sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Nah, kalau minggu lalu kita melihat kita sebagai orang yang mempunyai iman yang benar, kita akan dipelihara oleh Allah, Tuhan Yesus akan melindungi kita, Roh Kudus akan menyertai kita, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Tetapi kalau iman kita goyah, kita mulai memisahkan diri kepada Tuhan karena dorongan keinginan kita, maka kita kehilangan kekuatan yang sebenarnya Tuhan telah sediakan. Dan ingat, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk hidup bersandar kepada Dia. Ya, Tuhan memberikan kebebasan, free will kepada kita. Apakah kita mau hidup bersandar kepada Dia sepenuhnya atau kita mau meninggalkan Dia, ya, melanggar apa yang Dia perintahkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan tidak memaksa dia untuk mengikuti, tetapi Tuhan memerintahkan, Tuhan bersedia memberikan kekuatan kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Nah, kembali kita melihat dua istilah ini, ya, istilah diseret dan istilah dipikat, ya. Kedua-duanya itu sebenarnya menjelaskan tentang proses kita waktu dicobai, ya. Yang pertama, istilah diseret itu adalah konsep berburu, ya, konsep berburu. Jadi seperti kalau kita melihat orang yang berburu, kadang-kadang mereka berusaha untuk mencari, ya, berusaha untuk mencari, kemudian berusaha untuk menangkap, ya. Kalau kita berburu, kita melihat orang akan memancing atau memberikan umpan supaya buruan itu bisa keluar untuk ditangkap, ya. Tetapi yang kedua, istilah kedua adalah istilah memancing, ya. Memancing juga memakai umpan untuk menggodai. Jadi ikan yang berada di tempat yang bersembunyi, kalau kita memancing, ya, berarti kita menaruh umpan di kail, nah, umpan yang harum supaya ikan yang tersembunyi itu terpancing keluar, ya, kemudian memakan umpan itu dan kemudian dia ditangkap. Nah, ini adalah menjelaskan tentang suatu proses daripada pencobaan yang pada akhirnya menghasilkan kejahatan, ya. Karena iblis memberikan umpan, iblis hanya dapat memberikan umpan. Iblis tidak dapat memaksa kita, sama seperti kita tidak dapat memaksa ikan untuk datang memakan, menggigit umpan yang ada. Ya, kita hanya bisa memberikan umpan yang bagus, ya,
supaya supaya ikannya datang. Itu hanya sesuatu yang dapat kita lakukan, tetapi kita tidak dapat membawa ikan itu untuk memakan umpan itu. Nah, kita juga tidak bisa salahkan iblis karena iblis hanya bisa memberikan umpan. Ya, dunia luar hanya bisa memberikan umpan. Kalau orang-orang yang menyebabkan kita jatuh, itu juga hanya bisa memberikan umpan. Ya, kadang-kadang kita terumpan, ya, terpikat dan diseret oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita itu karena kita melihat umpan, ya, mungkin melalui TV, mungkin melalui radio, mungkin melalui koran, mungkin melalui sesuatu, kadang-kadang reklame atau kadang-kadang sesuatu tawaran dunia yang kelihatannya begitu bagus, ya, seolah-olah menyenangkan, begitu indah, begitu memuaskan, memberikan janji yang begitu indah, memberikan hadiah yang begitu besar, ya, yang begitu memikat, ya, sehingga kita seolah-olah hati kita secara sadar atau tidak sadar, keinginan kita secara sadar atau tidak sadar menyeret kita, memikat kita untuk mencari, ya, itu, ya. Jadi itu adalah proses yang kita lihat di sini. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita satu hari menghadapi pencobaan, kemudian kita jatuh, pertama-tama kita tidak bisa mengatakan itu dari Tuhan. Yang kedua, kita harus dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan bahwa keinginan kita sudah dipengaruhi oleh dunia, ya. Dunia sudah mempengaruhi keinginan kita, sehingga kita diseret oleh keinginan kita. Jadi juga kita jangan menyalahkan orang lain. Dunia suka menyalahkan orang lain. Tetapi sebagai orang Kristen, kita cukup datang kepada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan, mengakuinya kepada Tuhan, dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pada waktu Yakobus menulis ini, dia menulis dengan sangat hati-hati. Ya, dia tidak mengatakan secara umum bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan, ya, tetapi dia mengatakan keinginannya sendiri, sangat subjektif, ya, sangat pribadi, ya. Jadi keinginan masing-masing. Dengan kata lain, bahwa setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Ya, nah, keinginan kita yang berbeda-beda itu dipakai oleh si jahat untuk memancing kita. Ya, sesuatu pancingan yang cocok untuk A belum tentu cocok untuk B, ya. Nah, kadang-kadang pancingan yang tidak cocok untuk kita, mungkin kita malah tidak menyukainya, kita akan berjalan ke arah yang berbeda, ya. Nah, sama seperti kalau kita makan, ya. Nah, sama seperti kalau kita makan, kalau kita mencium sesuatu yang menyenangkan kita, atau kita mendengar orang memakan di suatu tempat, ya, apalagi di-sharingkan, dikasih tahu enak, saudara sekalian, kita mencari, saudara sekalian, ya. Nah, beberapa hari yang lalu karena anak saya suka makan durian, ya, dia beli durian. Waktu dia beli durian, suaminya bilang, saya tidak berani masuk rumah, katanya, ya. Jadi karena dia tidak tertarik kepada durian. Jadi kita lain, ya, kita suka durian. Jadi kalau orang yang suka durian, dia akan pergi cari. Ya, kalau orang yang tidak suka durian, dia akan melarikan diri. Nah, pencobaan datang kepada seseorang juga demikian, saudara sekalian. Ya, kalau orang yang di dalam hatinya itu memang sudah ada suatu keinginan yang cenderung kepada sesuatu, maka dia akan diseret, dipikat oleh keinginannya itu sendiri. Ya. Nah, istilah keinginan di sini di dalam bahasa aslinya adalah epithumia. Ya. Epithumia itu pada dasarnya mempunyai arti hasrat jiwa yang sangat kuat. Ya. Dan
masalahnya setelah manusia jatuh di dalam dosa, hasrat hati, hasrat jiwa kita yang kuat itu sudah dirusak oleh dosa, dan manusia itu punya dorongan, keinginan untuk lebih gampang meresponi hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Sehingga iblis itu sangat mengetahui hal itu, dan dia menggunakan cara yang demikian untuk menggodai hasrat yang ada di dalam jiwa kita, ya. Jadi pada waktu hasrat kita, keinginan kita mulai cenderung ke situ, maka dikatakan di sini keinginan kita seperti memaksa diri kita, ya. Nah, istilah diseret dan dipikat itu seperti dipaksa, ya, kita didorong oleh keinginan kita untuk memberikan respons kepada apa yang sebenarnya kita harus jauhi, ya. Nah, seperti kita pernah belajar tentang Roma pasal yang ke-7, ya, di mana Paulus khususnya di dalam ayat yang ke-15 dia katakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi dalam kognitifnya, dalam pikirannya, dia mengerti dengan sangat jelas firman Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Tetapi di dalam keinginannya ada satu dorongan, ya, yang membuat dia pada akhirnya dikatakan melakukan sesuatu yang tidak, ya, dia rencanakan. Itulah masalah yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita, karena kita ada satu dorongan, ada satu yang memikat dan menyeret kita, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dari sini kita melihat adanya suatu proses, ya, yang dimulai dengan keinginan dan diakhiri dengan maut. Jadi kita melihat Yakobus tadi memakai metafora tentang berburu, tentang memancing. Sekarang dia memakai metafora tentang pembuahan dan melahirkan, ya. Jadi dia katakan di sini, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, itu seperti pembuahan di dalam diri manusia, dan kemudian melahirkan dosa, katanya. Dan apabila dosa itu sudah matang, sudah dewasa, ia melahirkan maut, yang mengakibatkan maut. Jadi kita melihat di sini segala dosa itu kelihatannya dimulai dari mana? Dimulai dari keinginan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempersembahkan keinginan hati kita kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Kalau kita tidak mempersembahkan keinginannya kepada Tuhan, maka keinginan kita akan mencari, ya, keinginan kita akan mempunyai kekuatan, mempunyai dorongan. Kalau keinginan itu tidak dipuaskan dengan kepuasan yang datangnya dari Allah, kepuasan yang datangnya dari firman Allah, maka keinginan kita itu akan mencari-cari, ya, mencari-cari. Nah, saya ingat saya pernah men-sharingkan contoh yang diberikan oleh seorang pendeta, ya. Jiwa kita itu seperti vacuum, ya, yang mengisap
sampah itu ya. Nah, vacuum itu kemana-mana mengisap. Hati kita juga demikian. Kalau hati kita tidak diisi dengan kepuasan, ketenangan, kemantapan daripada Allah dan firman-Nya, kalau kita tidak mempersembahkan keinginan kita kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan mencari sana sini. Dan kalau kita mencari sana sini, itulah yang menyeret kita, yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Jadi pada waktu iblis memberikan pencobaan ataupun pada waktu ada tarikan dari luar, ya, ada godaan daripada luar kepada kita, nanti kita akan melihat Yakobus juga mengatakan itu kita belum berdosa, ya, seperti seorang anak kecil, seorang murid kalau di ruang ujian, kalau temannya melemparkan secari kertas yang berisi jawaban kepada dia, pada waktu kertas itu dilemparkan kepada anak itu belum bersalah, ya. Tetapi kalau anak itu membukanya, membacanya, kemudian menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam kertas itu, berarti keinginannya mendorong dia untuk memberikan respons kepada daya tarik yang datangnya dari luar. Demikian juga dengan kita, ya. Jadi kalau keinginan kita memberikan respons kepada apa yang ditawarkan oleh dunia luar, nah itulah yang menyebabkan kita melahirkan dosa. Dan kita tahu bahwa upah daripada dosa adalah maut. Jadi di sini dikatakan dari keinginan, kemudian menghasilkan dosa, dan kemudian menghasilkan maut. Ini adalah 3 tahap, ya. Dan di dalam ayat yang terakhir daripada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di sini Yakobus memberitahukan kepada kita hal yang sangat penting. Dia katakan, saudara-saudara yang kukasihi. Ya, dia menulis kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dia katakan, janganlah sesat. Ya, jadi keinginan memang ingin mencari sesuatu, ya, keinginan mencari sesuatu yang dapat memuaskan, yang dapat menyenangkan, yang dapat memberikan ketenangan, yang dapat membawa kita merasa bahagia, ya. Jadi kita ada keinginan tersebut, ya. Tetapi dia katakan jangan sesat, bahwa dunia tidak pernah akan memberikan sesuatu yang baik. Dunia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang sempurna. Di luar Tuhan, ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang ada artinya. Itulah sebabnya dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita melihat di sini sangat jelas Yakobus, ya, di satu sisi ayat yang ke-17 menjawab kita bahwa Tuhan tidak akan mencobai kita karena Dia tidak akan mengharapkan kita berbuat kejahatan. Dia hanya dapat mendatangkan anugerah yang sempurna. Dia hanya dapat memberikan sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Di lain sisi ayat yang ke-17 juga merupakan suatu perbandingan dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, keinginan manusia itu terus mencari, terus menyeret, terus mendorong manusia, memikat hati manusia, supaya manusia mencari sesuatu yang dapat memuaskan hatinya. Dan Yakobus berkata bahwa kita jangan sesat. Kita jangan menyangka dunia luar, materi-materi yang kelihatannya indah, materi-materi yang kelihatannya bagus, ya, tawaran-tawaran dunia yang kelihatannya menyenangkan, yang kelihatannya manis, itu seolah-olah dapat memberikan hati yang gembira. Tetapi jangan sesat, katanya. Itu semua bersifat sementara dan itu semua sangat palsu. Ya, kalau kita mengandalkan materi dunia luar untuk membawa
kedamaian dan sukacita di dalam hati, kita sedang tersesat. Ya. Karena apa? Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, dikatakan dia adalah Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, jadi bagi Tuhan tidak ada siang dan malam, sehingga kalau malam gelapnya ada bayangan, ya, tidak ada matahari berada di depan kita sehingga bayangan kita di belakang, kemudian matahari di belakang kita, bayangan kita di depan. Bagi Tuhan tidak ada, karena Dia sendiri adalah sumber daripada terang itu sendiri. Jadi Dia adalah terang, jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Dia. Dan juga karena Dia adalah terang, maka Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga di sini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, ya, datang dari Tuhan. Jadi kalau kita mau memurnikan keinginan kita, ya, pada waktu pencobaan datang, fokus kita tetap pada sumber segala pemberian yang baik, sumber segala anugerah yang sempurna, yaitu Bapa segala terang. Kalau kita berfokus kepada Dia dan percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita, masa depan yang cerah, ya, masa depan yang bahagia, kehidupan keluarga yang bahagia, ya saudara sekalian, kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, ya, pada sumber terang ini, pada sumber keselamatan kita, maka kita tidak akan disesatkan oleh dunia ini. Tetapi kalau kita melupakan ayat yang ke-17, ya, kalau kita melupakan ayat yang ke-17, kita mungkin mencari kemana-mana supaya kita mendapatkan ketenangan, sukacita, kebahagiaan yang sebenarnya tidak mungkin kita dapatkan dari dunia luar kecuali di dalam Tuhan kita. Jadi itulah saudara sekalian apa yang kita pelajari pada hari ini, yang pada waktu pencobaan datang mungkin sangat menyiksa kita, mungkin membuat kita menderita, mungkin sangat menekan hidup kita, menekan jiwa kita. Ya, jangan kita kecewa kepada Tuhan, jangan kita menyangkali Tuhan, jangan kita mencurigai Tuhan, lalu mengatakan pencobaan saya itu diberikan oleh Tuhan. Jangan, ya, karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dan kalau sampai kita jatuh, ya, kalau sampai kita gagal mempertahankan diri di dalam pencobaan, kita tidak perlu takut. Kita hanya cukup datang kepada Tuhan, mengakui bahwa keinginan kita perlu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Dan kita kembali berfokus kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala yang baik, ya, karena Dia adalah sumber anugerah yang sempurna. Jadi kita datang kembali kepada Dia dan kita akan mendapatkan kekuatan baru daripadanya. Ya, saya rasa hari ini kita sampai di sini. Kita berdoa, ya. Tuhan, kami kembali bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau setia, karena segala pemberian yang baik dan segala karunia yang sempurna datang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya
kami tetap berfokus kepada Tuhan, sehingga iblis tidak mempunyai kesempatan untuk menghancurkan kami, untuk menyeret kami ke jalan yang salah. Kami serahkan setiap kami sadar kelemahan kami, tetapi kami percaya bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan Tuhan, dan juga tidak ada pencobaan yang Tuhan izinkan yang akan melampaui kekuatan kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang begitu ajaib. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.